Oke, nah tujuan video streaming hari ini kita akan membahas mengenai sub-penelitian yang ada. Kemudian juga akan membahas mungkin juga ini yang sangat penting dari mana sumber dana penelitian. Dan itu juga akan kita lihat dari apa yang akan kita bahas dalam sub-penelitian. Nah, ini yang mungkin dari perguruan tinggi masing-masing juga bisa menjadi semacam bahan untuk diskusi dan disiapkan. Nah, untuk video streaming ini kita punya nomor telepon, ada nomor telepon yang bisa dihubungi kalau nanti Anda mau tanya atau komentar, yaitu di 0274 549 425. Saya ulangi 0274 549 425. Dan nanti akan ada operator yang akan menghubungkan dengan studio di UGM. Oke. Nah, yang untuk yang ada di Jogja, kita diskusi seperti biasa. Nanti bisa bertanya, bisa komentar secara langsung, dan nanti akan bisa didengar atau dilihat oleh banyak pihak di seluruh Indonesia ya. Oke, kita mulai dengan pertama mengenai konsepnya ya. Eh, ada mic yang itu mic.
Mengenai masalah mulainya kapan itu, kalau evaluasi itu kan konsepnya sebelum dan sesudah. Sebelumnya itu kan berarti sekarang kita saat ini atau setidaknya mungkin 3 bulan 6 bulan pertama 2014 karena belum belum fully implemented. Jadi kalau mulainya kapan mungkin sekarang atau dalam 6 bulan ke depan kita perlu ada semacam baseline assessment. Tapi tergantung lagi dengan indikatornya apa yang akan kita lihat perbedaannya sebelum dan sesudah. Itu masalah mulainya sih, Bro. Terima kasih. Ya, untuk yang pertama mengenai monitoring dan evaluasi ya. Jadi memang ini sebuah hal yang agak tidak bisa ditentukan sekarang ya. Sebenarnya kapan kita bisa sudah mengatakan suatu evaluasi, karena evaluasi itu ada suatu judgement bahwa hal ini baik atau eh, buruk ya. Ya. Tapi kalau yang kita sebut sebagai monitoring itu lebih cenderung untuk melihat bagaimana proses perjalanannya nih ya. Jadi dari bulan pertama, kedua, ketiga sampai 12 mungkin tahun pertama, kedua, ketiga ya. Nah, ada kemungkinan evaluasi itu bisa kita kerjakan pada tahun kedua atau tahun pertama pun sudah mulai karena mungkin monitoring sudah menunjukkan perlu ada suatu eh, judgement tuh ya untuk ini ya. Nah, ini yang makanya ini yang menarik. Saya ini juga menawarkan pada mahasiswa S3 ya. Yang datang ada ya mahasiswa S3 ya? Ya. S3 siapa? Tadi ada yang S3 tadi? Mbak apa? Mbak tadi yang S3 juga ada ya yang karena ini menarik untuk materi eh S3 ya. Siapa yang mau masuk di sini? Ini bisa dijalankan. Ini paham ya? Ini yang monitoring lo ya. Nah, kemudian mana yang disebut sebagai baseline ya? Ya memang kalau kita lihat dari gambar ini memang sebelum tahun 2014 ya itu baseline-nya. Tanggal 1 Januari sudah mulai berjalan ya. Tapi kalau kita lihat dari monitoring mungkin bulan pertama atau bahkan mungkin tahun pertama pun juga bisa jadi baseline ya. Ya, silakan ada yang masuk. Ya. Ya, oke jadi kembali sini ya. Jadi ini baseline-nya yang mana nih? Ya nih. Jadi eh, memang nanti kita akan lihat sebelum Januari tanggal 1 ya kita akan sebagai baseline ya. Dan nanti kita lihat apa yang diukur. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada eh, afternya ya. Afternya itu atau dalam prosesnya tadi. Tapi sekali lagi kita belum tahu. Soalnya kebijakan ini memang dalam konteks full cakupannya kan targetnya 2019 ya, tidak langsung 2014 ya ini. Oke, ada komentar lain? Enggak, udah jelas ya. Dari luar ada telepon yang 0274 549 425. Ya. Oke, nah ini yang menarik ya. Kita akan terus dulu ya. Jadi tolong kembali lagi pada tujuan ya. Jadi kalau kita kembali ke tujuan, kita coba ke tujuan ya. Jadi kita dan nanti juga ada kerangka konsep. Jadi ketika kita masuk ke tujuan, itu memang tujuan penelitian ini juga menyangkut mengenai apa yang kita sebut sebagai apakah BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional ini akan istilahnya itu ya kalau kita baca pada tujuan penelitian ya, dampak pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2015 serta untuk meneliti tantangan dan hambatan pelaksanaannya yang tentunya terkait dengan tujuannya Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kalau kita melihat pada apa yang ada di dalam konsep-konsep cakupan semesta itu ada tiga dimensi yang terkait dengan cakupan, kemudian juga pelayanan dan sebagainya. Kemudian juga tentunya masalah pemerataan. Nah, sehingga ada tujuan khusus yang bisa Anda lihat di dalam minggu pertama. Jadi tujuan-tujuannya juga bisa kita sesuaikan lagi ya. Tapi intinya kalau kita lihat monitoring ini pada pelayanan termasuk juga pada aspek pemberi pelayanan, supply-nya. Ya nih. Dan ini juga akan mempengaruhi nanti apa yang akan kita lihat ya. Karena supply ini sangat mempengaruhi equity, pemerataan. Karena sifat dari jaminan itu adalah bukan berbasis pada perencanaan eh, berbasis equity, tapi klaim dari peserta. Nah, kalau klaim peserta itu kita tahu persis ya, lebih banyak ditentukan oleh penggunaan real di lapangan, berarti logikanya tempat-tempat yang mempunyai
supply yang lebih banyak, entah itu jumlah rumah sakit, puskesmas, ataupun laboratorium klinik, peralatan medik, dan SDM kesehatan yang cukup, atau yang mungkin dalam tanda kutip beberapa tempat berlebihan, itu yang akan banyak menggunakan dana BPJS. Sementara di tempat-tempat yang jauh, yang suplainya kurang, itu jelas akan susah mengklaim, karena tidak ada yang bisa diklaim. Ya nih. Nah, kemudian juga nanti kita akan mencoba untuk monitoring penyerapan anggaran BPJS. Nah, nih, jadi klaim tadi akan menentukan berapa yang dipakai oleh masyarakat, diklaim tadi ya, antar provinsi dan antar kelompok. Ya, jadi ini akan kita lihat dalam konteks pemetaan ekonomi dan geografis. Kemudian yang berikutnya adalah masalah fraud yang ada di masyarakat. Ini. Jadi, fraud yang ada pada pelayanan kesehatan yang mungkin timbul dari apa yang ada di model jaminan ya. Jadi misalnya ini rumah sakit tahu bahwa ini yang membayar adalah jaminan dan tidak begitu ketat kontrak kerjanya, maka hubungan antara BPJS dengan rumah sakit itu bisa dimanfaatkan rumah sakit untuk hal-hal yang sifatnya tidak baik, misalnya admisi atau masuknya pasien ke rumah sakit tanpa indikasi yang tepat ya, terlalu longgar misalnya, atau penggunaan obat terlalu banyak, atau mungkin upcoding diagnostik yang harusnya misalnya apendisitis biasa itu diakukan sebagai apendisitis yang sifatnya complicated atau dengan penglihatan dan sebagainya ya. Nah ini yang kita sebut sebagai fraud. Dan kita juga akan berusaha untuk monitor bagaimana sistem pencegahan fraud tadi terjadi atau tidak. Nah, inilah yang nanti kita akan lihat dalam konteks sebelum dan sesudah yang di bab 2, kalau kita lihat kerangka konsepnya di situ dan juga ada videonya, kita kerangka konsepnya menggunakan apa yang disebut kerangka konsep yang membahas mengenai sistem pembiayaan, ya, kemudian juga supply, dan tentunya adalah fraud, ya. Nah, kerangka konsepnya itu memang bertumpu pada apa yang disebut sebagai tata kelola dan manajemen dari sistem pembiayaan ini, di mana adanya JKN itu akan merubah apa yang disebut sebagai sistem pembiayaan, mulai dari revenue collection, pengumpulan dana, pooling, ya, dari risiko, keanggotaan, kemudian purchasing adalah pembelian atau pemesanan pelayanan dari yang membawa dana ke pemberi pelayanan. Nah, ini yang dalam buku-buku mengenai head financing internasional itu dipergunakan sebagai semacam acuan baku. Dan inilah yang nanti kita juga akan masuk pada metode penelitiannya, apa yang akan kita teliti. Dan nanti juga akan terkait dengan bagaimana sistem audit, pelaporan, dan sharing informasi yang ada. Tujuannya memang ke arah equity, efisiensi, dan keberlanjutan atau sustainability dari program ini yang nanti akan masuk dalam pembahasan. Ini. Oke, saya akan beri dulu di kerangka konsep ini sebelum nanti masuk detail ke sub penelitian 1A, 1B, 1C, dan mungkin dari 1D. Ya, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya.